benar-benar ini sebuah kelakuan pemakan bangkai. Karena tanda-tanda kekalahan Pak Jokowi makin lama makin besar. Hati-hati. Reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. Memprovokasi masyarakat supaya tidak percaya dengan kebijakan pemerintah. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Pilih pemimpin yang kuat. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Supaya tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria di Indonesia Tengah. Kami tak biasa bertanya ke rumput yang bergoyang karena kami biasa diskusi dalam demokrasi. Saya mohon maaf nih, bukannya sombong, nggak susah-susah amat. Kita ini negara kaya, kita bisa beresin kok ini dalam 1 tahun. Ada 2 orang yang bisa ngalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Siapa kiranya yang tidak tahu sosok Rizal Ramli atau RR yang menjuluki dirinya si kepret atau Raja Wali ngepret? Mungkin sebagian rakyat Indonesia tahu sosok yang satu ini. Jurus Raja Wali ngepret, sih emangnya siapa yang mau dikepret sama Bang RR waktu itu? Raja Wali itu ada 2 Rizal Ramli. Raja Wali ngepret itu tangan kiri. Tangan kiri untuk mengubah kultur. Ya, kultur gak efisien. Boleh yang kanan, yang kanan itu jurus Raja Wali bangkit. Iya. Media senengnya yang kepretnya. Lucu. Ada saja segelintir sedikit orang dan sekelompok orang yang justru menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya untuk terus menyerang pihak-pihak yang bekerja. Sudah cukup lama sebetulnya tak disorot media, tapi akhir-akhir ini muncul lagi. Menyerang banyak pihak dari soal dana haji, serang Ganjar Pranowo yang dikatakan pencitraan, Sri Mulyani SPG IMF, bahkan sampai menuntut Presiden Jokowi mundur dan lain sebagainya. Begitulah yang terjadi dengan Rizal Ramli alias RR. Terus-menerus nyinyiri pemerintahan Jokowi. Ngomong itu, ngomong ini, serang menteri yang satu, serang lagi menteri yang lainnya. Begitu terus sampai hari kemarin ketika RR tidak nongol kepalanya di kantor Menko Kemaritiman Mafes Luhut Binsar Panjaitan. Karena tanda-tanda kekalahan Pak Jokowi makin lama makin besar. Hati-hati. Reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. Memprovokasi masyarakat supaya tidak percaya dengan kebijakan pemerintah, supaya tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Ini bukan masalah pintar, tetapi masalah fakta dan kebenaran, Bang. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Pilih pemimpin yang kuat. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Sangat disayangkan ketika orang-orang yang mengklaim diri tokoh, politisi, figur publik dan segala macam justru menjadi pembunuh bagi masyarakat. Mereka tak lebih dari pemakan bangkai. Seperti biasanya, RR ngeles dengan berbagai alasan. Anehnya dia malah mengajukan syarat-syarat tertentu yang sangat tidak masuk akal dan sangat kurang ajar. Ya, biasalah khas RR. Nah, ini yang menarik di tengah usaha atas eksistensinya tersebut, Rizal Ramli terpancing pada sebuah kemelut yang awalnya ditanyakan oleh netizen. Penggiat media sosial Ferdinand Hutahayan menyebut ekonom senior Rizal Ramli tak lebih dari belatung politik. Pernyataan itu menyusul pengakuan Rizal Ramli yang sering dihabisi orang Medan di media sosial. Ngomong apa kau, Zal? Rugilah orang Medan ngurusin orang macam kau. Bagi orang Medan, kau cuma belatung politik yang kebanyakan ngigau, halusinasi. Cuitnya di akun Twitter @ferdinandhayan3, Rabu 21 Juli.
Mantan politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti sikap Rizal Ramli yang mengungkit jasanya atas pengembangan dan badan otoritas Danau Toba. Bagi orang Medan, kau cuma belatung politik yang kebanyakan ngigau, halusinasi dan gemar coli politik. Tambahnya, Ferdinand juga menyinggung bahwa Rizal Ramli adalah sosok yang merasa dirinya besar seperti singa mengaum. Padahal bagi orang Medan kau cuma belatung politik, tandas Ferdinand. Sebelumnya Rizal Ramli mengatakan orang-orang Medan yang menyerangnya di medsos lupa soal jasanya mengembangkan Danau Toba. Rizal Ramli mengungkapkan dirinya dan Otto Hasibuan yang membujuk para bupati di Sumatera Utara atau Sumut untuk mendukung pengembangan Danau Toba. Saya mohon maaf nih, bukannya sombong, nggak susah-susah amat. Kita ini negara kaya, kita bisa beresin kok ini dalam 1 tahun. Hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Karena apa? Mereka mencari popularitas di atas penderitaan rakyat. Bayangkan masyarakat menjadi korban, sakit, terpapar COVID, meninggal. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Rizal Ramli mengatakan bahwa ia sering dihabisi oleh orang-orang Medan di media sosial. Hei, jangan bawa-bawa suku. RR itu banyak dihabisi di media sosial oleh kawan-kawan Medan, katanya pada Minggu 18 Juli 2021. Sebagai catatan, Rizal Ramli mengatakan hal itu sebagai respon terhadap seorang netizen yang menyebut buzzer RP banyak berasal dari Batak. Rizal Ramli juga mengungkit bahwa ia berjasa dalam pengembangan dan badan otorita Danau Toba. Ia menilai bahwa orang-orang Medan yang menyerangnya di medsos nampak lupa soal jasanya tersebut. Lupa bahwa tanpa RR tidak ada itu pengembangan dan badan otorita Danau Toba, katanya. Rizal Ramli menjelaskan bahwa dirinya dan Otto Hasibuan lah yang membujuk para bupati di Sumatera Utara untuk mendukung pengembangan Danau Toba. RR dan DR, Otto Hasibuan yang bujukin seluruh bupati-bupati di Sumut untuk dukung pengembangan Toba tanpa embel-embel, ungkap Rizal. Hahaha, kalah telak kan? Kalau sudah keluar-keluar menghantam penguasa dengan berbagai cara dan dengan berbagai isu, tetapi tidak didengarkan, padahal sebelumnya dijadikan orang penting, itu artinya Rizal Ramli bukan orang pecatan saja, melainkan sudah jadi sampah pemerintah. Itulah sebabnya gonggongan tidak pernah lagi digubris pemerintah. Gimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena apa? Mereka mencari popularitas di atas penderitaan rakyat. Bayangkan masyarakat menjadi korban, sakit, terpapar COVID, meninggal. Saya mohon maaf nih, bukannya sombong, nggak susah-susah amat. Kita ini negara kaya, kita bisa beresin kok ini dalam 1 tahun. Bisa pulih kembali, ekonominya, coronanya kita bisa kendaliin. Ya. Apakah ada yang masih percaya dengan omongannya? Dan yang lebih penting lagi, mungkinkah rakyat Indonesia mau memilihnya untuk memimpin republik ini jadi Presiden RI bahkan di 2024 nanti? Hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.